Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan TPS. Kalau pada postingan-postingan sebelumnya kita sudah membahas TPS yang geometri. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPS kaitannya dengan operasi aljabar gitu ya. Tapi sebelum video ini sebelum pembahasan kita mulai, seperti biasa untuk kalian like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Jika A lebih dari atau sama dengan 3, maka nilai 5A ditambah 3 sama dengan berapa? Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Kita ingat satu hal waktu dalam struktur aljabar gitu ya. Nah, atau analisis aljabar gitu ya. Nah, analisis real. Sederhana aja. Jika ada A lebih dari B gitu ya, maka solusinya jika A lebih dari B, maka A ditambah C juga akan lebih dari B ditambah C. Gitu ya. Jika ada A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Gitu ya. Dengan C bilangan real. Selanjutnya, jika ada A lebih dari B, maka gitu ya. Jika A lebih dari B, maka A dikalikan C akan lebih dari B dikalikan C dengan C-nya bilangan yang positif. Seperti itu. Ini satu hal aja. Intinya bahwa ketika ada bilangan ada pertidaksamaan, sebelah kiri kita kalikan dengan bilangan positif, sebelah kanan kita kalikan bilangan positif, hasilnya sama. Gitu ya. Tidak ada masalah. Maka dalam hal ini di sini yang diketahui adalah A lebih dari sama dengan 3. Padahal yang diminta 5A plus 3. Supaya menjadi 5A plus 3, maka A harus kita kalikan 5 dulu. Jadi 5A lebih dari sama dengan 3 juga kita kalikan 5, yaitu 15. Begitu ya, karena dikalikan positif sama saja. Kemudian yang diminta 5A plus 3, berarti ruas kiri kita tambah 3. Karena ruas kiri kita tambah 3, maka ruas kanan kita juga tambah 3, yaitu 15 ditambah 3 sama dengan 18. Maka A lebih dari sama dengan 3 menghasilkan 5A ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 18. Jawaban yang benar adalah C. Begitu itu untuk soal nomor 1. Lanjut untuk soal berikutnya. Ini saya batasi gitu ya. Untuk soal berikutnya, jika P sama dengan Q plus 2, Q sama dengan R-1, dan R sama dengan 5, maka pernyataan yang benar yang mana? Nah, di sini sudah diketahui R-nya sama dengan 5. Karena R-nya sudah diketahui 5, maka bisa kita cari Q-nya. Di sini Q sama dengan R-1. 5 kurangi 1, maka Q-nya 4. Kemudian Q-nya sudah tahu, Q-nya 4. Q ditambah 2 sama dengan 6, maka P-nya sama dengan 6. Nah, dari sini berarti urutan yang benar adalah karena Q 4, R 5, P 6, maka urutan yang benar adalah Q lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari P atau 6 gitu ya. P di sini salah tulis. Q kurang dari R kurang dari P. Berarti jawaban yang benar adalah C. Seperti itu. Ini untuk soal yang kedua. Next, untuk soal berikutnya. Pertanyaannya adalah jika A sama dengan B, maka 4A ditambah 3B sama dengan berapa? Ini mudah gitu ya. Kenapa? Karena A sama dengan B, maka variabel A bisa kita ganti B, atau sebaliknya variabel B bisa kita ganti A. Misal variabel A kita ganti B, maka 4A ditambah 3B menjadi 4B ditambah 3B. 4B ditambah 3B maka sama dengan 7B. Maka hasil yang benar adalah B, yaitu 7B. Gitu ya, mudah ya. Oke, ini untuk soal yang ketiga. Next, untuk soal berikutnya.
Jika A kali B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum A ditambah B-1 sama dengan berapa? Yang diminta nilai maksimum dari A ditambah B-1. Supaya A ditambah B-1 maksimum, maka A ditambah B-nya juga harus maksimum. Gitu ya. Kalau A ditambah B-nya maksimum, maka A ditambah B-1 juga maksimum. Maka kita harus cari bilangan mana yang kalau dikalikan hasilnya 12, bilangannya harus bulat dan positif gitu ya. Jika dikalikan hasilnya 12, tetapi kalau dijumlah hasilnya besar, maksimum. Maka kita harus tahu dulu, 12 itu dapat diperoleh dari 1 kali 12 bisa, karena dua-duanya positif dan bulat. Atau 2 kali 6 atau 3 kali 4 dan seterusnya. Sama itu ya, 4 kali 3, 6 kali 2, 1 kali 12. Nah, dari sini mana yang menghasilkan penjumlahan dan maksimum? Di sini kalau kita jumlah hasilnya 13. Ini kalau kita jumlah hasilnya 8. Ini kalau kita jumlah hasilnya 7. Oh, berarti yang maksimum adalah 13. Maka jumlah dari A dan B yang maksimum adalah 13. 13 dikurangi 1, 12. Berarti jawaban yang benar adalah D, gitu ya. Oke, next untuk soal berikutnya. Jika P lebih dari 3 dan Q lebih dari 4, maka P kali Q lebih dari sama dengan atau kurang dari berapa gitu ya. Jawabannya seperti itu. Di sini P lebih dari 3. Dan Q lebih dari 4. Artinya keduanya sama-sama positif gitu ya. P lebih dari 3 dan Q lebih dari 4. Maka ketika P kita kalikan Q, maka hasilnya pasti lebih dari 12. Berarti jawaban yang benar adalah C. Ini sudah jelas soalnya gitu ya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui P sama dengan 2A plus 3. Ini saya bataskan gitu ya. P sama dengan 2A plus 3 dan Q sama dengan 2B min 3. Jika A-nya positif dan B-nya positif, maka nilai P plus Q plus 2 sama dengan berapa? Yang kita cari adalah P ditambah Q ditambah 2. Sedangkan P-nya 2A plus 3 diketahui di soal. Q-nya 2B min 3 ditambah 2. Maka hasilnya 2A ditambah 2B ditambah 2. Gitu ya. Nah, di sini A-nya positif. Karena A-nya positif, karena A-nya lebih dari 0, maka 2A pun lebih dari 0. Yang B juga sama, B lebih dari 0, maka 2B-nya pun lebih dari 0. Ketika sama-sama lebih dari 0, ini lebih dari 0, maka 2A ditambah 2B juga lebih dari 0. Gitu ya. Bilangan yang lebih dari 0 ditambah 2, mesti hasilnya lebih dari 2. Gitu ya. Nah, di sini jawaban yang benar di sini tidak ada ya, harusnya lebih dari 2. Gitu ya. Ini tuh jawaban yang selanjutnya harusnya lebih dari 2. Karena 2A lebih dari 0, 2B lebih dari 0, kemudian ditambah 2, maka harusnya lebih dari 2. Gitu ya. Nah, jawabannya lebih dari 2. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ya, kalau seperti ini ternyata kalian temuin di soal UTBK, ya cari yang mendekati. Kalau ternyata tidak ada jawabannya, kan tidak mungkin kalian tidak jawab. Maka jawabannya paling mendekati yaitu C, lebih dari 1. Tapi ya harusnya lebih dari 2 di sini gitu ya. Oke, ini untuk mengantisipasi ketika ternyata di soal UTBK ternyata tidak ada jawabannya. Ingat, soal UTBK juga yang membuat manusia gitu ya. Kadang juga bisa salah seperti itu. Next untuk soal berikutnya. Soal berikutnya, jika 5 pangkat X sama dengan Y dan X bernilai positif, manakah di antara pernyataan berikut yang nilainya sama dengan 5 dikalikan Y pangkat 2? Gitu ya. Di sini diketahui Y-nya sama dengan 5 pangkat X gitu ya. Berarti yang nilainya sama dengan 5 kali Y pangkat 2 sama dengan berapa? Ya tinggal kita Y substitusikan dengan 5 pangkat X. Berarti 5 dikalikan 5 pangkat X kuadrat. Nah, ingat satu hal. Jika ada A
dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan N, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Kemudian jika ada A dipangkatkan M dikali A pangkatkan N, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Seperti itu ya. Ini sifat-sifat eksponen sebenarnya banyak, cuma yang dipakai di soal ini hanya 2 itu. Nah, berarti sama dengan 5 pangkat X dipangkatkan 2, berarti sama aja dikalikan X kali 2, atau 2X. Nah, 5 itu sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 2X, kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Berarti 5 pangkat 1 plus 2X atau 2X plus 1. Maka jawaban yang benar adalah B. Gitu ya, ini untuk soal yang bentuknya seperti ini. Gitu ya, paham ya? Oke, next untuk soal berikutnya. Jika A ditambah B sama dengan S dan A dikurangi B sama dengan T, manakah pernyataan berikut yang mengekspresikan A dikali B? Untuk mencari A dikali B berarti harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Diketahui A ditambah B sama dengan S. Kemudian A dikurangi B sama dengan T. Maka dengan mengeliminir jawaban B dengan cara dijumlah, kita tahu A-nya. A tambah A, 2A, B ditambah negatif B habis, T ditambah S ya S plus T gitu ya. Maka A-nya sama dengan S ditambah T bagi 2. Nah, karena A-nya sudah ketemu, maka B-nya bisa kita cari. Misal kita substitusikan ke persamaan yang atas. Di sini yang atas persamaannya adalah A tambah B sama dengan S. Berarti A-nya S ditambah T per 2 ditambah B sama dengan S. Maka B-nya sama dengan S dikurangi S plus T per 2. Nah, S sendiri sama saja 2S per S. Di sini 2S per 2 maksudnya. 2S per 2 dikurangi S plus T per 2. Maka B-nya 2S dikurangi S. S min T per 2. Maka B-nya sama dengan S min T per 2. Nah, yang kita cari adalah berapa nilai A kali B. Nah, nilai A kali B, A-nya kita substitusikan yaitu S plus T per 2. B-nya S min T per 2. S ditambah T dikali S dikurangi T sama dengan S kuadrat min T kuadrat. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah S kuadrat dikurangi T kuadrat dibagi dengan 4. Berarti jawaban yang benar adalah begitu ya. Ini untuk soal yang mengekspresikan nilai AB gitu. Untuk soal ini jawabannya adalah Paham ya? Oke. Untuk soal berikutnya, jika X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai perkalian 4X dikurangi 8 dibagi X dengan 3X dibagi X min 2 adalah berapa? Kita diminta untuk mencari hasil dari perkalian dua bentuk ini. Berarti tinggal kita kalikan. 4X dikurangi 8 dibagi dengan X kalikan dengan 3X dibagi dengan X dikurangi 2. Nah, di sini sama-sama ada variabel X, maka kita bisa bagi langsung X dibagi X sama dengan 1. Kemudian yang di atas 4X dikurangi 8, 4 bisa dikeluarkan. 4 dikalikan X dikurangi 2 menggunakan sifat distributif perkalian. Dikalikan 3 dibagi dengan X min 2. Nah, di sini sama-sama ada X min 2, kita habis. Kita coret. Berarti sisanya tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Begitu ya. Untuk jawabannya 12. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Nilai X sama dengan 2Z, Y sama dengan 2/3X, dan Z sama dengan setengah X. Maka pernyataan yang benar mana? Untuk mencari pernyataan yang benar, kita harus tahu dulu nilai dari masing-masing variabel. Di sini diketahui Y sama dengan 4. Berarti X sama Y-nya berapa? Ya, saya bataskan di sini. Tadi Y sama dengan 4 di situ.
Y sama dengan 4. Lah berapa dengan nilai X-nya atau nilai Z-nya? Kebetulan di sini hanya ada persamaan Y sama dengan 2/3X. Berarti Y-nya sama dengan 2/3X, X-nya sama dengan 3/2Y. X-nya sama dengan 3/2Y gitu ya. 3/2Y. Berarti 3/2 kali 4 karena Y-nya 4. Maka sama dengan 6. Nah, sedangkan Z-nya sama dengan setengah dari X, setengah X, maka Z-nya sama dengan 3. Maka pernyataan yang benar mana? Ya, kita coba satu-satu di sini. Option A, X ditambah Z, X-nya 6, Z-nya 3, 7. Apakah kurang dari Y ditambah Z? 4 tambah 3, yaitu X tambah Z, X-nya 6, Z-nya 3. Oh, berarti 9 gitu ya, kok 7 gitu ya. Apakah kurang dari Y ditambah Z? Y-nya 4, Z-nya 3, yaitu 7. Apakah 9 kurang dari 7? Salah gitu ya. Maka jawaban yang A salah. Kita lihat jawaban yang B. 2Y, 2 kali Y, 8. 2 kali Z, 6. 6 tambah 8, 14. Apakah lebih dari 2 kali X? 12. Tambah Z, 15. Berarti apakah 14 lebih dari 15? Ini juga merupakan pernyataan yang salah. Lanjut untuk yang C, option C. 2X tambah Y, 2X, 12 tambah Y, 16. Apakah kurang dari 2Y? 8 tambah 2Z, 6. 8 tambah 6, 14. Apakah 16 kurang dari 14? Ini juga salah. Sedangkan option D, 3Z, 9, 2Y, 8. 9 tambah 8, 17. Apakah lebih dari 2X? 12 tambah Y, 4, 16 gitu ya. 2X, 12 tambah 4, 16. Apakah 17 lebih dari 16? Betul. Berarti jawaban yang benar adalah D. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Di sini dilihat jika 4XZ ditambah YW sama dengan 3 dan XW ditambah YZ sama dengan 6. Maka nilai dari 2X gitu ya yang dicari adalah 2X ditambah Y dikalikan dengan 2Z ditambah W. Ya kita kalikan 2X kali 2Z 4XZ. 2X kali W 2XW ditambah Y kali 2Z 2YZ ditambah Y kali W YW. Nah, kalau kita perhatikan di sini YW dengan 4XZ diketahui, berarti bisa kita pindah. 4XZ ditambah YW ditambah 2XW ditambah 2YZ. Kalau kalian perhatikan 4XZ ditambah YW sama dengan 3. Sedangkan 2XW ditambah 2YZ, di sini XW ditambah YZ 6. Berarti 2XW ditambah 2YZ sama dengan 12. Maka 3 ditambah 12 hasilnya 15 gitu ya. Ini untuk soal yang terakhir di video kali ini gitu ya. Mudah ya, jadi tidak ada yang sulit kalau kita sudah terbiasa mengerjakan soal TPS gitu ya. Nah, tapi yang membuat kita sulit adalah diri kita sendiri karena kita tidak pernah latihan gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan share sebanyak-banyaknya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dan supaya juga bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.